Halo teman-teman, apa kabar? Wow, background, background baru. Semoga teman-teman pada baik-baik aja, sehat-sehat aja yang ada di rumah atau lagi di luar atau lagi di rumah. Tapi sebenarnya ini adalah video ulang. Aku ngerekam ulang karena by the way ini nanti kalau ada serangga terbang-terbang jangan kaget, itu cuma serangga biasa. Tapi sebenarnya ini adalah video yang aku udah rekam kemarin, tapi karena filenya corrupted, gara-gara aku sih sebenarnya salah, ada sesuatu di editing prosesnya yang gagal gitulah, jadinya rusak. Tapi aku nggak pengen stop gitu, aku pengen tetap bisa bikin kontennya. Nah jadi video kali ini bakal ngebahas sebenarnya hal yang sama. Seperti biasa ya, konten Sabtu itu ngebahas apa yang seminggu ini bikin aku kepikiran gitu. Nah seminggu ke belakang ketika aku ngeliat balik, hal yang bikin aku kepikiran itu banget, dan aku obses banget soal topik ini tuh, Apple baru ngelaksanain WWDC. WWDC itu kalau nggak salah nama singkatan dari Worldwide Developer Conference, dan ini udah diadain dari kayaknya 2018 yang pertama kali aku tonton, dan aku selalu ngikutin tiap tahunnya gitu. Dan banyak banget pemikiran atau pendapat sebenarnya mengenai event kemarin gitu, dan datang dari background design gitu. Banyak banget aku lihat di LinkedIn, di Twitter itu lagi banyak banget ngebahas soal design language barunya si Apple, yaitu Liquid Glass gitu. Aku pribadi sih sebenarnya masih butuh waktu gitu kan, dan banyak banget orang juga yang nge-roast gitu soal Liquid Glass mengenai accessibility apa segala macam, susah dibaca. Ada juga yang punya perspektif lain gitu, bilang bahwa ini adalah cara Apple mengintroduce ke a whole new experience atau interaction manusia dengan teknologi. Tapi jujur aku sebenarnya lebih tertarik dengan pertanyaan, what is the use gitu of this liquid glass thing gitu, apart from aesthetics gitu. Apa yang di selain selain visual bar yang dinaikin, ngaruh ke kita sebagai penggunanya atau usernya itu apa gitu. Tapi ya gitulah, banyak teman-teman bisa cari, teman-teman bisa lihat roastingannya di X. Aku lihat di X, aku lihat di LinkedIn, banyak banget yang ngebahas soal itu gitu, nge-roast terus bilang bahwa ini gimana ini kalau Steve Jobs masih hidup nih, kayaknya dia bakalan nggak kasih final approval gitu, nggak kasih final checks dan will fire everyone. Tapi aku pengen lebih ke ngelihat perspektif di mana, dan ini ada juga artikel-artikel yang ngebahas ini, dan gara-gara dari roastingan itu aku mulai research lebih dalam lagi mengenai kenapa orang bereaksi seperti itu gitu. Dan aku akhirnya nemu artikel bahkan dari tahun 2019 itu yang bilang bahwa semoga nggak ke-interrupt ya, low power. Tapi balik lagi ke yang artikel-artikel itu yang aku temuin, terus menurutku menarik sih, dan aku aku nggak kepikiran soal itu, bahwa kayaknya kalau dilihat dari bigger picture-nya, instead of that particular event, the WWDC 25, I think since nggak tahu ya, Steve Jobs left atau gimana, pokoknya banyak deh yang bilang gitu. Judul artikelnya itu selalu bilang Apple has lost its magic, Apple has lost its innovative title gitulah. Dan aku somewhat agree dalam pemikiranku dan Apple. Aku udah pakai Apple dari 2018 mungkin, iPhone 6 itu bertahan sampai aku ganti iPhone ini, dan udah ngikutin company-nya dari cukup lama. Terus
banyak juga yang nge-refer ke keynote sebelumnya pas Steve Jobs ada, waktu dia nge-introduce iPhone, dia nge-introduce MacBook, dia nge-introduce MacBook Air, MacBook. Wow, itu kata orang-orang sih salah satu defining moments di consumer tech gitu. Nah, aku sih ngelihatnya kayak iya benar ya. Apa setelah aku coba lihat-lihat ulang, apa yang Apple lakukan untuk nge-elevate, mungkin salah satu metrik aja nge-elevate produktivitasku gitu misalnya. Terus aku lihat emang ada yang berubah secara signifikan. Berubah tapi tidak secara signifikan gitu perubahannya menurutku. Sedangkan waktu dulu di mana Apple nge-introduce iPhone, di mana orang-orang pakai QWERTY keyboard yang kecil banget gitu, terus kita harus kayak kecil-kecil gitu kan. Terus tiba-tiba si Steve Jobs bilang, dan pada saat itu aku juga lihat interview dari si kayak former VP di Apple yang work closely dengan Steve Jobs. Dia bilang kayak waktu itu teknologi touchscreen udah ada, tapi kayak suatu lunch gitu dia sama salah satu engineer-nya, si Steve Jobs sama salah satunya bilang, touchscreen keren ya, tapi kok dia focusing di tablet doang ya? Bisa nggak tablet ini dikecilin tanpa ngehilangin semua fitur-fiturnya, tetap harus ada di touchscreen-nya. Terus si engineer-nya mulai mikir gitu. Kemudian yang kedua, hal inovatif atau cara berpikir Steve Jobs waktu itu engineer-nya bilang, ketika di interview dia bilang, waktu itu kita lagi mau ngerancang iPhone, terus tiba-tiba Steve Jobs telepon dia langsung bilang, you have to see this. Dia langsung dibawa ke suatu ruangan di mana di ruangan itu, di langit-langitnya itu ada proyektor yang ditembakkan ke bawah, dan hasil proyeksinya itu adalah waktu itu Mac OS 2007 nggak tahu 2005 2006 gitu, Mac OS zaman lama. Dan di situ Steve Jobs demoin yang dia maksud tadi itu, kayak gimana kalau misalnya aku tekan ini, gimana kalau misalnya aku tekan ini, tapi iPhone dengan ukuran size yang lebih besar, dia tunjukin ke engineer-nya bahwa ini loh yang saya bayangkan, ini injak ke sini dia bakal muncul, tapi injak ke sini juga bisa. Jadi so they came up with multi-touch. Aku kurang tahu apakah itu beneran inovasi dari Apple, tapi waktu itu engineer ketika di interview, ya waktu itu cuman mereka yang bikin multi-touch ini. Dan salah satu part yang paling engineer-nya ngerasa challenging adalah keyboardnya. Keyboardnya itu nggak tahu ya, engineer bilang itu di-build sangat susah, dan dalam deadline yang cukup pendek dia build pakai AI atau gimana. Pokoknya intinya ketika orang tekan T atau U atau H, tab area itu area di screen kita yang berfungsi untuk menerima trigger gitu. Itu misalnya kita tekan T, itu si keyboardnya nanti akan ngeprediksiin the next letter, the next alphabet untuk ngegedein tab area-nya itu gitu. Dan itu mereka katanya pakai AI gitu. Terus kayak wow, magical banget ya. Mungkin pada saat itu orang kayak, oh iya, touchscreen di tablet. Nggak ada tuh touchscreen mungkin ke iPhone atau touchscreen ke hal yang nggak ada. Dan takeaway-nya adalah kayaknya mungkin Apple udah kehilangan that perspektif gitu. Dia nggak reinventing something new dari awal menurutku, tapi dia ngelihat apa yang existing, terus ngelihat dari sudut pandang lain. Dan ini yang makanya kemarin aku bikin video juga soal Sam Altman dan Johnny Ive kan. Menarik gitu POV-nya. Kayak aku ngelihatnya si Johnny Ive bilang, CIO yang udah dia sama dia mikir kayak, ini ada teknologi namanya AI. Sudut pandang apa ya yang dimana sekarang orang bikin rapper atau bikin AI products tapi di rap model behind it pakai DeepSeek atau apa ya yang bisa kita ubah atau tweak dari teknologi ini, kita bisa ulik gitu lebih dalam lagi. Akhirnya mereka sekarang lagi bikin family of AI products yang aku sangat nanti gitu. Family of AI products. Terus nah, menurut aku tuh
Apple kehilangan magic, ini yang dibilang sama artikel. Apple kehilangan magicnya tuh lebih ke Apple kehilangan perspektif untuk ngelihat the existing teknologi yang udah ada. Ada banyak emerging teknologis gitu kan. Ada mungkin AI, ada mungkin apa. Tapi entah kenapa sparknya tuh aku nggak ngeliat lagi gitu. iPhone udah berapa? 14, 15, 16, 17, tapi ya kameranya, maksudnya improvement iya, tapi it doesn't add like huge leap gitu. Dengan cara kita pakai tech atau dengan cara kita berinteraksi dengan teknologinya gitu. Jadi makanya udah aku nggak tahu gara-gara WWDC ini atau gimana, tapi kalau teman-teman lihat Apple Stock itu mulai agak merah gitu kan. Tapi itu aja sih yang bikin aku kepikiran, apa ya, kayak soalnya WWDC itu salah satu event terbesar mungkin buat teman-teman yang belum tahu. Apple tuh terkenal dengan itunya, terkenal dengan kayak keunikannya, cara mereka nyampein cerita dari hal yang mereka kerjain, itu tuh unik banget menurutku. Tapi ya itu, aku cukup somewhat agree dengan, I think Apple has lost its magic. Magic meaning the perspective itu. Menarik ya. Menarik banget ketika I know that business atau sales atau apa itu important gitu kan, which means ya ini ada deadline, terus kita harus keluarin ship. Tapi I think at some point you kinda have to innovate. I think ini masih mikir ya. Atau kita hanya terus constantly minta a better iPhone. We have an iPhone. Okay, we we have an iPhone. Kalau misalnya kita dengerin orang lain butuhnya apa, mungkin dia bilang mungkin iPhone yang lebih kencang, iPhone yang lebih kuat prosesornya gitu. Tapi kalau misalnya dari si company-nya mikir bahwa aku ada inovasi loh, aku ada sesuatu hal yang mungkin kamu bisa pakai dan bisa membantu kamu lebih nyaman dengan kehidupanmu, mau coba nggak gitu? Itunya sih yang kemarin banyak komentar, banyak roasting dan segala macam. Tapi sekarang masih kayaknya udah tone down roastingannya, tapi ya masih di developer beta Liquid Glass, terus katanya bakal di fix atau gimana, aku kurang tahu juga. Tapi ya unik aja melihat perspektif orang lain sama ngelihat company big tech giant yang besar banget dapat hate dari kebanyakan sih dari desainer, tapi dari non desainer juga aku ngeliat banyak banget yang nge-point out terutama accessibility dan readability-nya, legibility dan segala macam. Balik lagi ke yang itu sih, yang Liquid Glass itu tadi ya, kayak aku nggak tahu kedepannya apakah ini akan jadi tren baru atau gimana, aku kurang tahu juga. Apple is a tech giant, so let's see. Karena dia tech giant, orang dia bikin apa pasti orang-orang bakal ngelihat atau ngecoba untuk replika gitu. So yeah, let's see how it goes. Segitu aja teman-teman Sabtu Berpikir kali ini. Kayaknya aku akan shoot dari angle ini mungkin karena backgroundnya lebih bagus, lebih ya berwarna kali. Oke, sampai jumpa teman-teman. Stay safe dan sampai jumpa di next episode Sabtu Berpikir berikutnya. Bye bye.